Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara membuat pupuk generatif untuk tanaman hias berbunga. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada beberapa dari bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk pembuatan pupuk generatif. Pupuk generatif itu apa sih? Pupuk generatif adalah pupuk yang bisa kita gunakan untuk tanaman hias berbunga atau tanaman buah, yaitu pada masa atau fase berbunga. Misalkan tanaman sudah dewasa dan siap untuk dibungakan, maka kita bisa menggunakan pupuk ini guys, agar tanamannya itu bunganya semakin lebat dan buahnya juga semakin bagus kualitasnya ya, manis, besar, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini untuk tanaman hias berbunga ini bisa digunakan pada saat kita misalkan pembelian awal. Kalau kita belikan tanaman mawar di tukang tanaman, biasanya udah berbunga ya. Nah, ini bisa kita gunakan dari penggunaan pupuk generatif ini. Atau kita misalkan baru beli tanaman anggrek pasti udah berbunga, tanaman koko kita pertama kali beli juga pasti udah berbunga. Nah, kita bisa menggunakan pupuk ini. Beda kasusnya kalau kita sedang merawat tanaman mawar dari anakan, misalnya pada waktu masa anakan sampai dewasa. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan pupuk generatif ini, tapi yang kita lakukan adalah menggunakan pupuk vegetatif yang sudah saya share di video sebelumnya. Paham ya sampai di sini? Itu untuk tanaman hias berbunga. Lalu buat teman-teman yang punya tanaman berbuah juga bisa kok menggunakan ini, yaitu misalkan tanaman jambu, mangga pada saat usia dewasa siap dibungakan, bisa menggunakan pupuk ini agar tanamannya semakin banyak bunganya. Otomatis semakin banyak bunga akan terjadilah banyak calon-calon buah yang akan muncul. Seperti itu ya. Yuk langsung aja kita eksekusi. Nah, pertama yang harus kita siapkan adalah air cucian beras sebanyak 5 liter. Lalu ada daun ketela rambat ya. Ini daun ketela rambat sudah tidak begitu segar ya, karena saya beli itu sudah hampir seminggu yang lalu. Saya simpan di kulkas dan saya lupa untuk mengolahnya hari ini karena banyak kegiatan yang sangat sibuk ya. Tapi tidak apa-apa, tetap akan saya pakai, masih bisa kok. Ini bisa dipakai karena belum membusuk ya, hanya sedikit layu aja. Lalu ada IM4, lalu ada gula merah, dan beberapa pupuk kimia yang nanti sebagai pupuk penunjang pupuk generatif ini. Makanya jangan kemana ya guys, tonton sampai selesai, sampai akhir agar bisa mengetahui pupuk kimia apa sih yang bisa digunakan untuk pendukung dari pupuk generatif organik ini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah memotong kecil dari daun ketela rambat ini guys. Daun ketela rambat ini sangat bagus karena banyak memiliki kandungan unsur P dan K. Nah, sekarang kita potong-potong ya. Nah, oke guys, ini sudah saya potong-potong. Kemudian kita masukkan ke dalam blender ya. Ini kita masukkan sampai setengahnya, kemudian dicampur dengan air berasnya. Setelah itu kita blender. Oke. Ini sudah setengah gelas blender ya. Sekarang kita masukkan untuk air cucian berasnya. Sekarang kita mulai proses blender ya. Nah, lalu guys, ini saya sudah simpan di dalam jerigen ya, jerigen kosong. Kita masukkan semuanya. Kita lanjut ya sampai habis untuk daun ketela rambatnya. Oke. Nah, oke guys, ini saya sudah masukkan semua ya ke dalam jerigen kosong untuk larutan air brush dan daun ketela rambat yang sudah dihaluskan. Kalau teman-teman mau nambahkan air cucian beras lagi sampai setengah jerigen, sampai 10 liter tidak masalah ya. Oke, kita singkirkan dulu untuk jerigen yang udah diisi ini. Selanjutnya saya akan siapkan lagi dari gula merah. Nah, gula merah ini saya siapkan 2 pieces ya. Oke guys, ini saya siapkan 2 pieces gula merahnya. Sekarang kita haluskan, potong-potong sampai kecil-kecil ya. Nah, oke guys, ini gula merah yang sudah saya haluskan ya. Saya cincang sampai halus banget. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam jerigen yang tadi isinya air cucian beras dan
blenderan dari daun ketela rambatnya. Kita masukkan seperti ini. Nah, oke ya guys, ini sudah saya masukkan semua gula merah halusnya, sudah habis. Selanjutnya kita masukkan apa? Bahan selanjutnya adalah IM4. Oke. Nah, ini dia IM4-nya ya. IM4 ini adalah bakteri fermentasi yang dipakai biasanya untuk pembuatan pupuk bahan organik ya. Nah, ini bahan IM4 ini juga bisa ya dibeli di toko online saya, dan pupuk-pupuk kimia yang lainnya nanti akhir video akan saya tunjukkan. Nah, untuk IM4 ini saya akan berikan berapa? 3 tutup botol untuk air cucian beras sebanyak 5 liter ya, yang tadi udah masuk dalam jerigen ini dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai masukkan dari IM4 nya guys ya, kita tuangkan pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Oke guys, sudah diisi dari 3 tutup botol IM4. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menutup jerigen ini dengan tutupnya sampai benar-benar rapat. Nah, ini ya guys, akan saya tutup rapat dengan plastik seperti ini. Lalu saya tutup lagi ya dengan tutupnya agar benar-benar kedap udara. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita bisa mengocok-ocoknya seperti ini agar tercampur semua bahan-bahan menjadi satu ya, antara IM4, gula merah, dan cucian beras dan daun ketela rambatnya. Oke. Kalau udah tercampur seperti ini, apalagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menunggu ya, atau membiarkan ramuan ini selama 1-2 minggu, yaitu sekitar 10 hari, 12 hari, maksimal bisa sampai 2 mingguan. 10 hari sekali kita bisa buka tutupnya ya, kita buka agar gasnya keluar, lalu kita tutup lagi. Sampai di sini kita selesai ya untuk pembuatan pupuk organik generatifnya. Kita singkirkan dulu. Nah, selanjutnya saya akan berikan pupuk kimianya. Nah, nanti yang bisa diaplikasikan menjadi satu ya. Yang pertama kita butuhkan adalah ini, pupuk kimia SP36, lalu ada pupuk MKP, mereknya apa aja ya, boleh Pak Tani, boleh Merauke, karena kebetulan yang saya punya itu mereknya Merauke. Lalu ada pupuk kalsium, itu ini dia, sekali lagi saya pakai merek Merauke, Kalnit, mengandung kalsium nitrat. Lalu yang terakhir adalah pupuk boron. Pupuk boron ini bisa dipakai merek apa aja ya, warnanya kuning. Nah, ini nanti bisa dijadikan campuran untuk penunjang dari pupuk generatif organik. Nah, cara pengaplikasian gimana? Saya ambil contoh ya, misalnya udah 2 minggu, jadi ramuan ini sudah siap saji atau siap digunakan. Yaitu saya akan persiapkan misalkan air putih ya, atau air bersih, air sumur sebanyak 5 liter. Lalu jangan lupa MKP, yaitu sebanyak 1 sendok makan. Lalu SP36 nya, oh ya, untuk SP36 ini karena ini sifatnya usaha larut, jadi sebelum besok mau diaplikasikan seperti ini, malamnya ini bisa direndam ya dengan air panas, yaitu 1 sendok makan ke dalam 1 gelas air panas. Lalu diamkan sampai besoknya. Setelah besoknya kita bisa haluskan pupuk SP36 nya ini. Nah, nanti kalau udah larut ya, kita campurkan dalam larutan air bersih 5 liter ini bersama tadi ya pupuk MKP 1 sendok makan. Lalu selanjutnya adalah pupuk Kalnit nih ya. Ini pupuk Kalnitnya berapa? Pupuk Kalnitnya adalah setengah sendok makan, dimasukkan ke dalam air larutan 5 liter ini. Lalu yang terakhir adalah pupuk boron. Pupuk boron ini cukup diberikan sepertiga sendok makan aja ya, sepertiga sendok makan, lalu dilarutkan menjadi satu. Nah, nanti larutan pupuk kimia ini bisa ditambahkan dengan pupuk organik generatif ini ya, tapi jangan lama-lama, yaitu kita berikan sekitar 150 ml dari pupuk organik generatifnya, 150 ml diaduk menjadi satu, langsung disiramkan ke tanah atau ke
perakaran dari tanaman hias kita guys. Diberikan itu berapa kali? Diberikan seminggu sekali. Oke, seperti itu ya cara penggunaan dari pupuk generatif antara kimia dan organik. Oke, seperti itu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya ya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis jari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.